Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurhasana dari Prodi Manajemen kelas 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan, dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan analisis fundamental. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Metode analisis stok ini dianggap berbeda dengan analisis teknis yang memperkirakan arah harga melalui analisis data pasar historis seperti harga dan volume. Cara kerja analisa fundamental. Analisa fundamental menggunakan data publik untuk mengevaluasi nilai suatu saham atau jenis keamanan lainnya. Misalnya, seorang investor dapat melakukan analisis fundamental pada nilai obligasi dengan melihat faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga dan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian mempelajari informasi tentang penerbit obligasi seperti kemungkinan perubahan peringkat kreditnya. Untuk saham, analisis fundamental menggunakan pendapatan pertumbuhan masa depan, laba atas ekuitas, margin keuntungan, dan data lainnya untuk menentukan nilai dasar perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Semua data ini tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis fundamental saham. Apa yang akan Anda pelajari? Apa itu analisis fundamental? Apa manfaatnya? Bagaimana cara melakukan analisis? Apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental saham adalah teknik analisa yang digunakan investor untuk membantu keputusan membeli saham apa. Apa manfaat analisa fundamental? Membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Apa manfaat analisa fundamental? Mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Manfaat selanjutnya, investor mengetahui saham itu bagus atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak, berpotensi naik atau turun. Tidak gambling membeli kucing dalam karung. Menghindari panic selling, memberi rasa nyaman dalam investasi meskipun saham tersebut digoreng. Siapa yang menggunakan? Umumnya, pengguna analisa fundamental adalah investor saham. Apa yang dibutuhkan? Analisa fundamental membutuhkan data untuk bisa dianalisis. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Apa yang dibutuhkan? Data laporan keuangan perusahaan dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali kuartalan. Bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing atau di website Bursa Efek. Apa yang dibutuhkan? Berita perusahaan bisa didapatkan dari koran, media elektronik. Data ekonomi bisa didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Macam analisa fundamental: analisa makro, analisa sektoral, analisa mikro. Macam analisa fundamental. Analisa makro, untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan, kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, dan sebagainya. Analisa sektoral atau industri, untuk mengetahui kondisi masing-masing industri, kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Macam analisa fundamental. Analisa mikro, untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat dilakukan misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Bagaimana cara melakukan analisa mikro? Membandingkan kinerja sebuah perusahaan selama beberapa periode. Dengan cara ini Anda akan dapat mengetahui tren kinerja perusahaan tersebut apakah bertumbuh atau tidak. Bagaimana cara melakukan analisa? Membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Dengan cara ini, Anda akan dapat memilih perusahaan yang terbaik di sektor tersebut. PBV, Price to Book Value Ratio. Kedua, EPS, Earning per Share.
3. PER Price Earning Ratio. PBV Price to Book Value. Ke-1, PBV sama dengan harga saham atau nilai buku. Kedua, perbandingan harga di pasar terhadap nilai buku. Ketiga, semakin rendah PBV semakin bagus. PBV Price to Book Value. Contoh saham asli dijual harga Rp55.000, nilai bukunya hanya Rp12.000. PBV sama dengan 4,58. Saham asli dijual 4,58 kali dari nilai buku. EPS Earning per Share. EPS sama dengan laba atau jumlah saham beredar. Mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar EPS semakin bagus. PER Price Earning Ratio. PER sama dengan Market Value atau EPS. Menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba. Semakin kecil PER semakin bagus. Sederhana analisa fundamental saham pertambangan 30 September 2006. Bisa dilihat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.